Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, puji dan syukur kita bisa kembali bertemu lagi di hari Minggu ini. Setelah 1 minggu Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dari lagu Mazmur 105. Ucap syukur dan puji Hua. Kita mengangkat satu pujian lagi dari nyanyian Rohani 16. Nyanyian Rohani 16. Baik adik-adik, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Puji dan syukur atas berkat-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul lagi bersama-sama. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan Roh Kudus-Mu agar ibadah ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri dan saya persilakan untuk adik-adik duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan yang telah saya pilih dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita akan bacanya secara bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah dan mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Di kemah-Nya ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Baik adik-adik, untuk meresponi mazmur kita sekaligus untuk memasukkan tanda ucapan syukur kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa baik banyaknya.
berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah memasukkan tanda ucapan syukur kami. Berkati kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa dipakai dalam pelayanan-Mu, dan kami bisa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati juga yang masih sisa pada kami. Kiranya kami bisa menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Ya Bapa, meskipun persembahan yang kami berikan tidak sesuai dengan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami, namun Kau lihatlah dengan hati dan ketulusan kami yang memberikannya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama kami berdoa, amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Daniel. Untuk itu mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49, ayat yang pertama. Firman Allah jayalah. Kakak Daniel dipersilahkan. Oke, shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab terbuka di hadapan kalian dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini, yang hamba-Mu sampaikan itu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Berkati juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati sehingga lewat kebenaran firman-Mu hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan pembacaan kita hari ini dengan judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Firman Tuhan, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan Engkau
Boleh diulang kah? Dari pembacaan saja. Oke. Setelah amin ya. Oke. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak akan membacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Silakan ikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Judul pembacaan kita pada hari ini adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Firman Tuhan, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Sampai demikian pembacaan kita hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupannya setiap hari. Tema kita hari ini adalah Allah memberi kemerdekaan. Ya, Allah memberi kemerdekaan. Saya percaya semua adik-adik yang ada di rumah, semua dalam keadaan sehat, dan semua baik-baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita bersyukur bersama sebagai warga negara Indonesia atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, tidak menyanyiakan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dan mengusahakan selalu kebaikan bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ya, tentunya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di tanah Papua ini, kita datang dari berbagai suku, dan bagaimana kita bisa menjaga perbedaan itu. Firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-17 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Dalam bagian Alkitab ini, firman Tuhan datang kepada kita. Kita mendapati Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang tanggung jawab kepada pemerintah, yaitu dengan membayar pajak kepada Kaisar. Ya, mengapa mereka harus menjalankan tanggung jawab kepada pemerintah? Karena mereka adalah bagian dari suatu negara, seperti anak-anak dan juga saya dan kita semua yang ada di Indonesia ini adalah merupakan bagian dari negara Indonesia. Maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk negara Indonesia. Saat itu bangsa Yahudi di bawah pemerintahan bangsa Romawi, sehingga orang-orang Yahudi memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Yesus mengingatkan karena saat itu orang mau membayar pajak tetapi dengan berat hati. Bahkan ada yang memberikan
dan membayar pajak itu supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melaksanakan sebuah tanggung jawab kita harus melakukan itu sebagaimana kita melakukannya kepada Tuhan. Kita harus melakukan semuanya itu bukan karena dilihat oleh orang, ya. Kita memberikan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu bukan karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada pemerintah sebagai warga negara Indonesia, sama seperti kita melaksanakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengajarannya Yesus mengingatkan bahwa sebagai umat Allah seharusnya mereka pun juga menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Ya, sama seperti kita yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang memberi kuasa bagi kita, kita harus menunjukkan sikap tanggung jawab itu, sikap teladan itu dalam kehidupan kita. Ya, contoh kecilnya di rumah kita memiliki orang tua. Ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, marilah kita melakukan tanggung jawab itu dengan baik dan dengan penuh hati yang tulus. Ya, jangan karena kita mau dihadiahi sesuatu atau karena kita ingin dipuji kita melakukan tanggung jawab itu. Tetapi kita diajarkan bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab itu dengan hati yang tulus, tanpa dengan berat hati. Sama seperti orang-orang Yahudi yang melakukan, mereka melaksanakan tanggung jawab mereka membayar pajak karena mereka ingin dipuji oleh orang lain, dan mereka juga memberikan itu dengan berat hati. Kita tahu sekarang bahwa pada saat ini kita telah menghadapi tekanan, ya, banyak hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang terus menekan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi hal dan situasi dalam mencekam ini? Pemerintah memberikan sebuah aturan, bagaimana kita bisa melaksanakan aturan itu dengan baik. Ya, ketika kita mungkin keluar rumah atau mungkin kita melaksanakan sesuatu kegiatan kita di luar, kita itu harus rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan hal-hal yang membuat kita untuk tidak terdampak dari virus corona. Untuk itu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian memberikan teladan itu kepada orang lain, dan terutama kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Baik adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami selaku anak-anak Tuhan sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kami bisa melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan. Sama seperti Allah mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa melaksanakan tanggung jawab kami kepada Tuhan selaku orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama akan senantiasa menuntun kami untuk melaksanakan sisa hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami semua. Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami menyerahkan buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing,
yang saat ini sedang beribadah secara daring. Biarlah Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi dalam masa pendidikan mereka. Tuhan, berikan hikmat kepintaran yang baik sehingga mereka boleh terus menjadi anak-anak yang berhikmat dan terus setia melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa di surga, kami nyerahkan buat kedua orang tua mereka yang senantiasa menopang mereka. Tuhan, berkati pekerjaan, berkati setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, sehingga lewat semuanya itu mereka boleh menghadapi dan melalui semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan, para anak-anak Tuhan yang sementara dalam keadaan tidak sehat, Tuhan, Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan, sehingga di dalamnya mereka boleh memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Dan minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami sama-sama kembali memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati kami juga selaku guru-guru sekolah minggu yang senantiasa menopang akan pelayanan ini. Tuhan, berkati kami semua sehingga kami boleh terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dalam menyebarluaskan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami telah memberikan tanda ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan dan yang masih sisa pada diri kami. Tuhan berkati sehingga kami boleh pakai untuk melanjutkan sisa kehidupan yang Tuhan masih izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan juga buat keadaan dan situasi kondisi yang kami hadapi saat ini Tuhan. COVID-19 yang terus mencekam, biarlah Tuhan akan berperkara dalam semuanya itu sehingga semuanya itu boleh berlalu dan kami boleh kembali melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami hari ini dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya kembalikan kepada liturgis. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih kepada Kakak Daniel. Untuk meresponi pembacaan firman Tuhan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jumat 54 ayat yang pertama. Kita berdoa penutup. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang sudah menjaga dan melindungi kami telah selesai beribadah ya Tuhan. Kau berkati ibadah ini agar bisa berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga firman yang sudah diberikan oleh Kakak Daniel. Berkati semoga firman-Nya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk seterusnya. Inilah doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup serangkaian ibadah kita, mari kita menyanyi lagu Mars Par. Sang
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom.